Dimulai ya Ustaz. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan siang hari ini. Sebelumnya izinkan Ana sebagai moderator untuk memperkenalkan diri, yaitu Ana Rara Darun dari kelas A PBA 2021. Jadi di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan ukuran tendensi sentral. Dengan materi yaitu ada menentukan mean, median, modus, dan penyajian data, distribusi, frekuensi, histogram, dan poligon. Dengan anggota kelompoknya itu ada Dwina Araya, Haikal Fathi, Rida Putri Nurfaiza, dan saya sendiri Rara Dayaru. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Dwina Araya. Kepadanya saya persilakan. Untuk materi yang pertama yaitu min. Min atau rata-rata. Dalam ilmu matematika, min merupakan salah satu rumus penting yang perlu dipelajari. Hal ini dikarenakan min merupakan salah satu unsur terpenting yang kerap digunakan khususnya dalam penyajian data. Min dalam statistika memiliki arti nilai rata-rata. Artinya kita harus menghitung jumlah total data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rumus min data tunggal, yaitu jumlah seluruh nilai data atau data ke-1 tambah data kedua sampai seterusnya dibagi N atau jumlah seluruh frekuensi. Kemudian untuk rumus min data kelompok itu sigma F1 dikali X1 dibagi sigma F1, FI. Sigma FI di atas ini itu frekuensi kelas. XI ini titik tengah interval kelas. Kemudian median. Median atau nilai tengah. Dikutip dari Sampurna Akademi, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diuraikan sebelumnya dari data terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Rumus median data tunggal yaitu X1 per 2 dikali N tambah 1. Atau data ke 1 per 2 dikali jumlah seluruh frekuensi ditambah 1. Ini untuk rumus median data tunggal yang datanya itu ganjil. Sedangkan untuk rumus median data tunggal yang genap itu rumusnya X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi 2. Kemudian rumus median data kelompok yaitu TB, tepi bawah dari kelas, ditambah N per 2 dikurang F. F di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi FM atau frekuensi kelas median dikali interval. Selanjutnya itu ada modus. Modus kita sering sebut juga sebagai nilai yang sering muncul. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Nah, berikut ini ada contoh modus data kualitatif. Yang pertama itu yang A, kebanyakan pemuda Indonesia menghisap rokok. Yang B, pada umumnya, warna mobil tahun 70-an adalah cerah, sedangkan tahun 80-an warnanya gelap. Nah, pada poin A, kenapa kita bisa sebut sebagai modus data kualitatif? Karena di situ terdapat kata kunci kebanyakan. Berarti kata kunci kebanyakan itu kan bisa menunjukkan bahwa kayak lebih banyak, kayak kebanyakan berarti sering muncul gitu. Sedangkan pada poin B, memiliki kata kunci pada umumnya. Boleh turun ke bawah.
Yang selanjutnya itu ada modus dari contoh data kuantitatif. Nah, di sini ada soalnya, terus yang di sampingnya itu udah dalam bentuk tabelnya. Dan kita bisa menemukan modusnya itu ada dua, yaitu pada umur pegawai 45 tahun dengan jumlah 5 orang, dan modus keduanya itu ada umur pegawai 20 tahun dengan jumlah 2 orang. Boleh turun ke bawah lagi. Yang selanjutnya ada dari penyajian data. Nah, penyajian data itu adalah suatu upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Jadi kita menampilkan atau memaparkan data yang udah kita dapat, tapi penyajiannya ini berupa visual. Nah, tujuan dari penyajian data itu ialah salah satunya untuk mempermudah proses pemahaman dalam menganalisis data yang jumlahnya banyak. Terus ada prinsip dasar penyajian data. Prinsip dasar penyajian data yaitu komunikatif dan juga lengkap. Kenapa harus komunikatif dan lengkap? Yang pertama, harus komunikatif karena agar data yang disajikan itu dapat menarik perhatian orang lain untuk membacanya. Dan tentunya selain untuk menarik perhatian pembaca, di samping itu juga agar pembaca bisa memahami isinya dengan cepat. Boleh turun ke bawah. Nah, terus cara penyajian data di sini ada 4. Yang pertama itu melalui tabel, kedua melalui grafik. Nah, melalui grafik itu ada grafik garis dan juga grafik batang. Terus yang ketiga ada diagram lingkaran, dan yang keempat itu ada piktogram. Nah, yang pertama itu tabel. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan? Karena lebih efisien dan juga cukup komunikatif. Nah, ada komponen-komponen dalam tabel. Yang pertama itu ada judul tabel. Judul tabel itu ada yang bagian atas, contohnya itu ada komposisi pendidikan pegawai di PT Lodaya. Terus ada judul setiap kolom, yang seperti nomor, bagian, pendidikan, jumlah, dan pokoknya yang bagian di bawah dari judul tabel itu ada judul setiap kolom. Terus yang ketiga itu ada nilai data. Nilai data itu yang berupa angkanya. Dan yang terakhir, komponen dari tabel itu juga ada sumber data yang biasanya terdapat pada bagian bawah tabel. Nah, yang kedua ada grafik. Grafik ini merupakan penyajian data yang cukup populer dan komunikatif. Dan juga dalam grafik ini selalu menunjukkan hubungan antara jumlah atau yang biasa dilambangkan dengan huruf F dan juga variabel lainnya. Maksud variabel lainnya itu bisa waktu, tahun, ataupun nilai. Nah, biasanya bagian jumlah ini dilambangkan dengan garis yang vertikal, sedangkan variabel lainnya itu dilambangkan dengan garis yang horizontal atau mendatar. Yang selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Jadi dari diagram lingkaran ini biasanya kita bisa menemukan persentase dari setiap data yang kita dapatkan. Terus yang terakhir itu ada piktogram. Piktogram atau grafik gambar. Piktogram dibuat dengan tujuan agar data yang disajikan lebih komunikatif. Kenapa piktogram bisa kita sebut sebagai penyajian data yang lebih komunikatif? Karena piktogram itu cenderung biasanya berwarna. Dan juga piktogram itu karena kan grafik gambar ya, jadi dia bisa menyajikan grafik dalam bentuk tabel, tapi tabelnya itu misalkan ditaruh di dalam kayak misalkan gambar sebuah bis ataupun yang lainnya. Distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi menurut Ridwan, distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang diubah dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu memudahkan penyajian, mudah dipahami,
dan mudah dibaca sebagai informasi. Dan juga berdasarkan jenisnya, distribusi frekuensi itu terbagi menjadi dua, yakni distribusi numerik dan juga distribusi kategorial. Dan juga berdasarkan nyata dan tidaknya frekuensi dari itu terbentuk kedua macam, yakni distribusi frekuensi absolut dan juga relatif. Berdasarkan kesatuan, di mana juga terdapat dua jenis dalam hal ini. Yang pertama adalah distribusi frekuensi satuan dan juga frekuensi kumulatif. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama ada interval, yang kedua ada panjang interval, yang ketiga ada frekuensi kelas. Interval pada kelas merupakan bagian yang tugasnya memisahkan kelas yang satu dengan yang lainnya. Panjang interval, kelas yaitu panjang interval yaitu kelas hingga luas kelas ditentukan oleh jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas tersebut. Dan yang terakhir, frekuensi kelas terdiri dari banyaknya data yang masuk ke dalam kelas tertentu dari data yang tidak bisa dipilih secara langsung alias acak. Selanjutnya, contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menguraikan data. Diurutkan dari nilai yang paling kecil karena range data bisa diketahui dan mudah dalam proses perhitungan frekuensi di setiap kelasnya. Menentukan range dan rentang atau jangkauan. Range sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal yang ada. Menentukan banyaknya kelas yang ingin dimasukkan. Tidak boleh terlalu banyak ataupun sedikit dan kisarannya antara 5 dan 20. Menentukan panjang dan lebar kelas. Kemudian yang terakhir adalah menentukan nilai ujung bawah kelas. Dan selanjutnya adalah histogram. Pengertian histogram. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data dalam bentuk berkelompok, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Langkah-langkah untuk membuat histogram. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, tentukan tepi bawah, yaitu TB, dan tepi atas, yaitu TA, masing-masing kelas. Menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Menggambar persegi panjang untuk setiap interval, alas persegi panjang yang menunjukkan panjang kelas atau bisa dibilang C, yaitu dari tepi bawah kelas yaitu TB sampai ke tepi atas yaitu TA. Sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. Dan yang kelima, di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Selanjutnya poligon. Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah poligon. Nah, kalau tadi histogram itu kan kayak grafik bentuk batang ya. Kalau poligon ini tuh bentuknya garis. Nah, untuk pengertiannya sendiri, poligon ini merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon ini berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas menurut Dr. Ating Sumantri. Nah, buat intinya tuh kayak poligon itu bentuknya diagram garis. Nah, untuk memperoleh poligon ini diperoleh dengan menghubungkan titik tengah tiap kelas. Nah, kenapa kita harus pakai poligon? Karena poligon itu ada keuntungannya, yaitu memudahkan melihat pola data. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dan contohnya. Nah, kalau yang di histogram tadi kan kita udah tahu nih, kita udah nentuin batas bawah, batas atas, tepi bawah sama tepi atas. Nah, kalau di poligon ini kita nentuin nilai tengahnya. Nah, gimana cara nentuin nilai tengahnya? Yaitu dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
Nah, misalkan batas bawahnya itu 140, batas atasnya 144. Jadi 140 ditambah 144 dibagi 2, yaitu hasilnya 142. Nah, terus kita buat diagramnya. Kalau nih yang warna hijau ini kan tadinya histogram. Nah, ini kan histogram. Nah, poligon ini nih nilai tengahnya yang ini, yang garis ini. Nah, terus untuk sumbu Y-nya itu kita isi sama frekuensi, sumbu X-nya kita isi sama nilai tengahnya. Terus jika sudah diketahui nilai tengahnya, baru kita hubungkan sama garis-garis patah seperti ini. Itu yang dinamakan dengan poligon, diagram poligon. Oke, Ustadz sebelumnya ada contoh dari YouTube, Ustadz. Izin menampilkan. Oke, silakan. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7 soalnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukanlah min-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas min-nya. Cara untuk menentukan min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan. Maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini per banyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa. Maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10, maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan 7-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8. Kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9. Kita hitung 9-nya yaitu 1, 2. Angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan ini datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu, jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Kemudian jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya, datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Kita perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah, di sini tadi 6-nya 1 kali.
7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, ini contoh yang pertama dengan data genap. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua menggunakan data ganjil. Nah, perhatikan nilai ulangan balu berikut ini yang terdiri dari 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Yang pertama kita akan menentukan min-nya. Cara untuk menentukan min-nya tadi yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7. Kemudian dibagi banyak data. Kita hitung banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tuliskan per 9. Sekarang kita jumlahkan keseluruhan data ini ada berapa? Jumlahnya adalah 60 ya. Kemudian di sini 9 maka per 9. 60 dibagi 9 hasilnya sama dengan 6,6. Nah, untuk menghitungnya adik-adik di rumah bisa menggunakan cara bersusun atau forogapit ya. Nah, ini kita hitung langsung untuk menyingkat waktu saja. Maka min-nya adalah 6,6. Sekarang kita akan menentukan mediannya. Tadi, cara untuk menentukan median yaitu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dari yang paling kecil adalah 6. Kita hitung di sini 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 6-nya sebanyak 4 kali. Kemudian perhatikan angka selanjutnya adalah 7. Kita hitung 7-nya. 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 4. Maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 4 kali. Angka lain adalah angka 8. Angka 8 hanya ada 1, maka kita tuliskan 8-nya sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Maka kita hitung dulu, ini ganjil atau genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angkanya 9, berarti 9 itu kan bilangan ganjil ya. Nah, tadi sudah yang genap, sekarang ganjil. Tadi persyaratannya, jika datanya ganjil langsung diambil nilai tengah. Kita hitung di tengah-tengahnya ada angka berapa. Kita hitung dari sini pertama. Ini ya 4, di sini di angka 6. Kita hitung dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di tengah-tengah ada yang belum terhitung angka 7. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Maka mediannya adalah 7. Nah, sekarang kita akan menentukan modusnya. Perhatikan di sini modus yang paling sering muncul adalah angka 6 sebanyak 4 kali dan 7 sebanyak 4 kali ya. Bagaimana jika mereka sering muncul dengan jumlah yang sama ya? Karena mereka sama-sama muncul sebanyak 4 kali, maka modusnya adalah 6 dan 7. Nah, ini tidak masalah jika modusnya ada 2 angka ya. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini, cara untuk menentukan min, median, dan modus dengan data tunggal ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke Red lotionmu ke Vaseline Vitamin Body Serum. Dengan 5 kali multivitamin, lebih dari lotion biasa. 5 kali kulit glowing terlindungi. Hasilnya adalah 50. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai statistika ya, yaitu penyajian untuk data majemuk. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengumpulan data, penyusunan data, dan penyajian untuk data tunggal. Nah, langsung saja kita lihat penyajian untuk data majemuk. Yang pertama, data majemuk bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini, di mana jumlah frekuensinya ini merupakan banyak data, kita tinggal jumlahkan saja, hasilnya adalah 50. Nah, penyajian data majemuk kedua itu bisa kita sajikan dalam bentuk histogram, yaitu berbentuk diagram batang, tetapi persegi panjangnya berimpit, di mana setiap sisi persegi panjangnya merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, untuk menggambarkan histogramnya ini, berarti kita cari dulu batas-batas dari kelasnya ini, sehingga batas bawahnya ini merupakan kita peroleh dari nilai ujung bawah setiap kelas, yaitu 140 sampai 170. Maka hasilnya adalah ini. Sedangkan batas atasnya kita peroleh dari nilai ujung atas setiap kelas. Maka hasilnya adalah 144 sampai 174.
Nah, kita ingin mencari tepi bawahnya. Untuk mencari tepi bawahnya, kita perhatikan dari batas bawah, tetapi dikurang 0,5. Sehingga hasilnya adalah 139,5 sampai 169,5. Sedangkan tepi atasnya kita peroleh dari batas atas. Tetapi di sini ditambah 0,5. Sehingga hasilnya akan kita peroleh 144,5 sampai 174,5. Sampai di sini bisa ya. Untuk menggambarkan histogramnya ini, terlebih dahulu kita gambar dalam koordinat kartesius, yaitu menyatakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu Y atau garis tegak ini menyatakan frekuensi kelas. Kita perhatikan frekuensinya ini, boleh dong kakak buat dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk menampilkan tepi kelas pertama, berarti kita perhatikan kelas pertama ini berarti kakak buat persegi panjangnya seperti ini, di mana tepi bawahnya ini 139,5 dan tepi atasnya 144,5. Sampai di sini bisa ya. Nah, persegi panjang kedua kakak peroleh seperti ini, di mana tepi bawahnya sama dengan tepi atas kelas sebelumnya, di mana inilah yang dikatakan mengapa persegi panjangnya berimpit, karena tepi atas kelas sebelumnya sama dengan tepi bawah kelas berikutnya. Sampai di sini paham ya, di mana tingginya ini merupakan frekuensi kelas. Sampai di sini bisa ya. Sedangkan lebarnya ini merupakan panjang kelas, di mana panjang kelas itu bisa kita peroleh dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah ya. Maka kita ambil aja contoh antara kelas pertama, yaitu 144,5 dikurang 139,5. Maka panjang kelasnya itu adalah 5. Atau boleh kita hitung dengan cara 140 sampai 144, itu nanti ada 5. Atau 145 sampai 149 itu juga ada 5. Demikian seterusnya, karena panjang kelas untuk tiap-tiap kelas itu selalu sama. Sehingga tepi atasnya ini adalah 149,5. Sekarang kita gambar persegi panjang untuk kelas ketiga, yaitu bentuknya seperti ini. Dimana ini tadi menyatakan frekuensinya yaitu 10 ya. Bisa ya. Nah, tepi bawahnya ini sama dengan tepi atas kelas sebelumnya atau kelas kedua, yaitu 149,5. Inilah mengapa dikatakan persegi panjang itu berimpit ya. Sedangkan tepi atasnya adalah 154,5. Nah, persegi panjang keempat ya, itu untuk menyatakan kelas keempat, yaitu frekuensinya adalah 14. Karena persegi panjangnya ini tepi-tepinya berimpit, tepi atas dan tepi bawah kelas sebelumnya berimpit, maka hasilnya seperti ini. Sedangkan tepi atasnya adalah 159,5. Kelas kelima kita perhatikan tepi atasnya ini seperti ini, 159,5 sampai 164,5. Kelas kelima itu seperti ini. Kelas keenam ya, 164,5 sampai 169,5. Sedangkan kelas terakhir atau kelas ketujuh itu 169,5, itu tepi bawahnya sama dengan tepi atas kelas keenam atau kelas sebelumnya. Bisa ya? Maka tepi atasnya adalah 174,5. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan banyak persegi panjangnya ini ada berapa? Ada 7. Maka banyak persegi panjang itu sama dengan banyak kelas, yaitu 7. Inilah gambar dari histogram pada tabel distribusi frekuensi. Kira-kira paham ya? Nah, penyajian data majemuk ketiga itu bisa kita sajikan dalam bentuk poligon, yaitu berbentuk diagram garis. Kita peroleh dengan cara menghubungkan titik tengah tiap-tiap kelas. Kita perhatikan tabel distribusi frekuensi sebelumnya, yaitu seperti ini. Nah, untuk mencari poligonnya ini atau menggambar poligonnya ini, berarti harus kita tentukan dulu nilai tengah-tengah kelas ini. Di mana nilai tengah itu kita peroleh dari jumlah dari batas-batasnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya akan kita peroleh itu 142. 147, 152 sampai 172. Nah, sekarang kita mau menggambar poligon ini. Nah, untuk menggambar poligon ini sama dengan menggambar histogram, berarti harus kita buat dulu koordinat kartesiusnya seperti ini tadi ya. Nah, ini merupakan nilai tengah kelas, di mana pada histogram kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari histogram, tapi kita ingin menggambar poligonnya. Nah, karena poligon itu merupakan hubungan titik tengah tiap-tiap kelas, berarti kakak buat. Nah, titik tengah kelas pertama itu sama dengan persegi panjang pertama ya, yaitu 142. Titik tengah kelas kedua adalah 147. Titik tengah kelas ketiga adalah 152. Titik tengah kelas ketiga adalah 157. Titik tengah kelas keempat adalah 162 ya. Titik tengah kelas keenam adalah 167.
Sedangkan titik tengah kelas terakhir atau kelas 7 itu adalah 172. Nah, poligon itu kan berbentuk diagram garis. Berarti kita hubungkan aja titik-titik ini menjadi sebuah garis. Kita buat seperti ini. Inilah merupakan gambar dari poligonnya atau poligon distribusi frekuensi. Sampai di sini bisa ya? Penyajian. Oke, syukron. Sekian dari kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Atau tambahan dari Ustadz Samsi dulu. Oke, bismillah. Sudah ada juga di pelanggaran. Ini materi yang sudah dipelajari dari SMP SMA ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Secara teknis nanti saya akan jelaskan dulu terkait dengan data dulu sebelum kita ke sini. Tapi untuk materi hari ini dari kelompok itu cukup bagus dan ada beberapa penjelasan dari YouTube tadi. Oke, sebelum saya tambahkan silakan untuk tanya jawab dulu terkait ini. Yang lain mohon keaktifan. Ya. Oke, syukur Ustadz. Selanjutnya ada berarti sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok 2. Saya persilakan. Sudah paham semua kali ya, tinggal kerjakan melalui GCR kalau gitu ya. Agak kayaknya sudah paham semua. Materi sudah dibagi di Google Classroom atau di mana? Kenapa Ustadz? Afan? Materi sudah dibagi ke Google Classroom. Sudah. Sudah dibaca teman-teman. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya, Izin bertanya. ya silakan kepada Aki Imat. Ya, tadi terkait rumus yang ada sigma-sigmanya itu kan itu baru tahu rumusnya aja. Ada nggak kira-kira data yang udah dalam bentuk data, jadi kita masukinnya biar lebih paham gitu, contoh dari rumusnya itu diaplikasikan ke datanya. Oke, terima kasih Imat atas Baik, pertanyaan. terima kasih. Ditampung dulu ya.
Oke, bismillah ya, izin jawab pertanyaan dari Imadul, alhamdulillah. Di sini ada contohnya dari YouTube-nya, mau di-setel sama Dina. Pada Dina. Wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada materi statistika. Di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita disuruh menentukan min atau rata-rata, kemudian yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Nah, min, median, modus ini terdapat datanya dalam bentuk data kelompok. Mari kita selesaikan bersama. Untuk yang pertama di sini, untuk yang pertama adalah kita menentukan min atau rata-rata. Di dalam menentukan min atau rata-rata data kelompok, bahwa X bar, ini simbol dari rata-rata, X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. FI di sini adalah frekuensi, sedangkan XI adalah nilai tengah. Jadi kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Kita buat tabelnya, tadi tabel distribusi frekuensinya, yaitu terdapat nilainya, yaitu 20 sampai 24, dan seterusnya sampai kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Kemudian frekuensinya, kita harus cari nilai tengahnya terlebih dahulu di sini. Nah, untuk menentukan nilai tengah didapat dari batas bawah, di sini BB batas bawah, ditambah dengan batas atasnya, dibagi dengan 2. Sehingga untuk menentukan nilai tengah, batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2. 20 tambah 24 bagi 2, hasilnya adalah 22. Ini kelas yang pertama. Kelas yang kedua bagaimana? Ya, kita jumlahkan untuk yang kelas kedua. 25 ditambah 29 dibagi 2, hasilnya adalah 27. Kemudian kelas yang ketiga 32, kelas yang keempat 37, kelas yang kelima 42, kelas yang keenam 47 dengan cara yang sama ya. Kita jumlahkan batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2. Kemudian setelah didapat nilai tengah, baru kita tentukan FI kali XI, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. 4 kita kalikan dengan 22, sehingga didapat 88, dan seterusnya. Kita lanjut untuk yang kelas kedua, 8 dikali 27, hasilnya adalah 216. 14 kita kalikan dengan 32, hasilnya adalah 448. Kemudian 12 kita kalikan dengan 37, hasilnya adalah 444. 10 kita kalikan dengan 42, hasilnya adalah 420. 2 kita kalikan dengan 47, hasilnya adalah 94. Setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, jumlahnya 88 tambah 216 tambah sampai terakhir di sini adalah 94, didapat hasil 1710. Nah, ini yang disebut dengan sigma FIXI, jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Jumlahnya ini. Baru setelah ini kita tentukan X barnya atau rata-ratanya min. X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Sigma FI kali XI-nya didapat 1710 dibagi dengan sigma FI-nya adalah 50. Jumlah frekuensinya kita jumlahkan dari ini 4 tambah 8 dan seterusnya, jumlahnya adalah 50. Maka rata-rata didapat 1710 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 34,2. Itu cara menentukan rata-rata data kelompok. Lanjut. Untuk yang kedua, kita disuruh menentukan median. Median data kelompok bisa ditentukan dengan ME sama dengan TB. TB di sini adalah tepi bawah ditambah dengan dalam kurung setengah kali N dikurangi sigma FSME atau jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensinya median dikali dengan P. P di sini adalah panjang kelas. Di dalam buku kadang ada yang menuliskan sigma FSME atau FK, sigma FK. Artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, tadi datanya di sini dalam bentuk data kelompok di sini ya. Langkah yang pertama untuk menentukan median adalah kita tentukan letak kelas mediannya dulu. Letak kelas median didapat dengan cara setengah dikali dengan N. N di sini adalah jumlah frekuensinya. Maka setengah dikali dengan 50. Setengah dikali 50 hasilnya adalah 25. Setelah ini baru kita cari letaknya posisi kelas mediannya di mana. Di data yang ke-25. Caranya dengan cara menentukan frekuensi kumulatifnya. 4. Kemudian untuk kelas yang pertama, kelas yang kedua, kita jumlahkan 4 ditambah dengan 8, yaitu 12. Berarti di kelas yang pertama, data 1 sampai 4 itu terletak di kelas ke pertama. Kemudian untuk kelas yang kedua, yaitu data dari setelah 4, berarti 5, 5, 6, 7 sampai ke 12. Data yang ke-12. Sedangkan di sini data yang ke-25. Kita jumlahkan lagi dengan 24. Didapat hasil data yang ke-13 sampai ke-26, itu terletak di kelas yang ketiga. Sedangkan ini letaknya datanya adalah data yang ke-25. Maka didapat letak kelas mediannya terdapat di kelas yang ketiga di sini. Ini sebagai kelas mediannya. Nah, setelah didapat kelas median, baru kita tentukan TB-nya.
tepi bawah sama dengan BB, batas bawah itu di sini, yang sebelah kiri nih. Nah, di sini karena kelas medianya di kelas yang ketiga, maka batas bawah yaitu 30 dikurangi dengan 0,5. 30 dikurangi 0,5 didapat hasil 29,5. Kemudian setelah itu kita tentukan sigma FSME, jumlah frekuensi kelas median. Jumlah frekuensinya berapa? Sebelumnya berarti kelas yang pertama dan kelas kedua frekuensinya 4 ditambah dengan 8 di sini, yaitu 12. Kemudian kita tentukan frekuensi medianya. Frekuensi medianya di sini adalah 14. Kelas medianya kan di sini, frekuensinya adalah 14. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas didapat dari, kita urutkan dari 30, hitung 30, 31, 32, 33 sampai 34. Ada 5. Maka di sini panjang kelasnya adalah 5. Jangan dikurangkan. Kalau dikurangkan 34 kurangi 30 hasilnya adalah 4. Nanti hasilnya salah. Yang betul adalah diurutkan 30, angka 30, 31, 32 sampai 34 ada 5 bilangan di sini. Maka panjang kelasnya adalah 5. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa ME median sama dengan TB ditambah dengan setengah N dikurangi dengan sigma F SME dibagi frekuensi median kali dengan P. Kita substitusikan atau dimasukkan bilangannya. TB-nya adalah 29,5 ditambah dengan 25. Ini kan setengah N-nya adalah 25 dikurangi dengan 12 dibagi dengan 14 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Sehingga didapat 29,5 ditambah dengan 13 per 14 dikali dengan 5. Maka 29,5 ditambah dengan, kita kalikan, 13-nya kalikan dengan 5, hasilnya adalah 65, dibagi dengan 14, maka didapat 29,5 ditambah dengan 4,64. Maka mediannya adalah 34,14. Ini apakah terjawab, Imat? Ya, terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada lagi. Izin bertanya. Oke, Yasmin. Jadi dari seluruh penyajian data tadi itu, apakah antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau mereka ini sendiri-sendiri gitu? Oke, terima kasih Yasmin atas pertanyaannya. Izin diskusi dulu. Teman-teman semuanya ini kayaknya saya perlu jelasin beberapa hal terkait dengan data dulu. Saya update dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya ingatkan kembali bahwa beberapa catatan yang kita harus pahami dalam statistika adalah bahwa statistika adalah metode analisis yang dimanfaatkan dalam berbagai ilmu, disiplin ilmu, dan kita memanfaatkannya dalam rangka untuk menganalisis data kuantitatif, data yang berupa angka. Dan data berupa angka ini ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Sebelum ke sana saya ambil Rara Ardaya Rom. Bentar. Rara ada Rara? Hadir. Zilfa Zahra. Hadir, Ustaz. Zilfa. Itu gambarnya apa itu Zilfa? Saya kenal kamu loh.
Coba on cam. Filzah Anis Rahmi. Hadir Ustaz. Baik, syukran ya Filzah. Raisya Rizika. Juga. Hadir Ustaz. Nah, kabar juga. Apa orangnya? Nazwa Syarifah. Ya Nazwa. Aina Syarifah. Iya Ustaz, hadirah. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz. Yasmin Nurani. Nuraini. Hadirah Ustaz. Syukran ya Ustaz. Azkiyah Humairah. Hadirah Ustaz. Sabrina Az-Zahra. Hadirah Ustaz. Kaifa haluki Sabrina? Alhamdulillah besar Ustaz. Rida Putri Nur Faiza. Hadirah Ustaz. Insyaallah. Anti fil jabal. Baik. Farhana Isti Amalia. Aina anti? Diva Salsabila. Hadirah Ustaz. Baik. Mau lagi makan sih. Mudrika Hasanah. Hadirah Ustaz. Baik. Syukur Mudrika. Rasya Sabirina. Hadirah Ustaz. Duwina Araya. Hadirah Ustaz. Baik. Syukur Duwina. Imadul Ham. Hadir Ustaz. Baik. Ahsan ya Imad. Bintang Paramita. Hadirah Ustaz. Baik. Syukur Bintang. Fathur Ramadan. Hadir Ustaz. Sebentar, telepon. Semangat. Muhammad Rafi. Hadir Ustaz. Baik, ahsan ya akhi. Haji Muhammad. Hadir Ustaz. Baik. Fathilah Anwar. Hadir Ustaz. Baik, saya ya akhi. Satmiko. Aina Satmiko? Kohana Nabila. Hadir Ustaz. Syukran Kohana. Cuma Fathul Ba. Hati Nurbaiti. Hadirah Ustaz. Saya Farhana bermasalah apa? Laila Fatiyatun Nisa. Hadir Ustaz. Kalau anti maridah ya Laila. Nama Ustaz Anti maridah? sedikit Ustaz, sama ini jaringannya emang masih kurang bagus. Syafalah wa syafallahu jaringan. Nabila. Hadirah Ustaz. Baik, syukran ya akhi. Ahmad Hujaini. Hadir Ustaz. Hanina Afifah. Hadir Ustaz. Baik, syukran ya akhi. Sofia. Hadir Ustaz. Fadia Fauzia. Hadirah Ustaz. Baik, Fadia. Safarizki. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Hanan Kamilah. Hadirah Ustaz. Nah, mantap. Hanan Kamilah. Haidar Hamdi. Hadir Ustaz. Oke. Fadlia Rizki Farhani. Hadirah Ustaz.
Ayo, contoh dia. Fiska Rahmah. Hadirah Ustaz. Ayo. Anissa Marsha. Hadirah Ustaz. Nah, mana wajahnya? Haikal Fathi. Hadir Ustaz. Ayo. Muhammad Radifah. Hadir Ustaz. Masya Allah. Caisar Galang. Hadir Ustaz. Ayo. Farah Anjali. Hadirah Ustaz. Ayo, ahsan. Tiara Agustin. Tiara Marido Ustaz. Marido. Alhamdulillah. Zahir Alauddin. Alauddin. Siti Inayah Zahra. Hadirah Ustaz. Saya ya Siti. Efkar Hidayat. Al-akhir. Wujud? Oke. Baik. Syukran ala hudurikum. Wa uridu an ashrah lakum qalilan wa la budda an tafhamu bil jay'. Jadi data dalam penelitian dalam statistika itu ada 4. Apa aja, En? Boleh dicatat. Pertama data nominal. Saya nggak akan pakai bayangan. Yang kedua ordinal. Ingat 4 kata ini. Yang ketiga interval, yang keempat rasio. Data nominal, nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal, ordinal, interval, rasio. Apa bintang? Nominal. Apa? Nominal, rasio, nominal, ordinal, nggak boleh, nominal, ordinal, interval, rasio, ulangi bintang. interval, rasional, nominal, Nggak boleh ngacak-ngacak begitu kamu. Nominal, ordinal, interval, rasio. Coba. nominal, internal, ordinal, rasional. Kok pakai nal-nal? Oh, salah Ustaz, salah. Nominal, ordinal, interval, rasio. Interval, rasio. Nah, itu. Coba Anjeli. Nah, Ustaz. Ulangi. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke, cowok nih, cowok. Raffi Azhar. Ya Ustaz. Ulangi, awas kalau kelas mau cewek dong. Nominal, interval. Lompat Yo. itu. Ulangi. Nominal. Nominal. Nominal, terus yang kedua. Yang kedua, interval sama rasio. Kan itu interval rasio nomor 3, nomor 2. Oh, nomor 2. Nominal, ordinal, interval, rasio. Alhamdulillah nggak jadi push up. Jadi pertama data nominal. Data nominal adalah data yang cara memperolehnya dengan cara membilang. Jadi sifat datanya memang dia tidak berbagi itu. Jadi misalnya jumlah kursi. Nah itu kalau kamu menghitung kursi, membilang kursi, menghitung kursi itu kita memperoleh data nominal. Berapa jumlah kursi, berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah mahasiswi, itu adalah data yang diperoleh dengan cara membilang, itu menghitung gitu. Menghitung, bukan mengukur. Dan data yang diperoleh dengan cara menghitung seperti itu disebut dengan data nominal. Nah, data nominal ini datanya utuh itu, nggak berbagi. Nggak ada setengah mahasiswi, nggak ada itu. Atasnya mahasiswa, bawahnya mahasiswi, nggak ada gitu. Nah, itu datanya saling pilah itu namanya. Jadi kalau dia mahasiswa atau mahasiswi udah gitu. Dia kursi apa meja, pintu apa jendela, ruang kelas, jumlah guru, nah, itu data-data namanya data nominal. Nah, kalau contoh yang misalnya gampang kamu ingat, misalnya di sekolah ada diagram batang. Diagram batang itu diagram yang saling pilah itu. Nggak boleh ditempelin. Kalau tadi kan histogram. Ini diagram batang.
seperti yang dijelasin Rara dan teman-teman tadi. Diagram batang itu menggambarkan data nominal. Apa Najwa? Diagram batang. Data yang menunjukkan data nominal. Yang diperoleh dengan cara saling yang nggak berdekatan. Jadi jumlah guru, jumlah siswa, jumlah lapangan, jumlah kelas. Nah itu data-data yang diperoleh dengan kita itu namanya data nominal. Data nominal ini walaupun angka nggak bisa diolah secara statistik secara langsung itu. Nanti rumusnya beda lagi. Nggak bisa jadi jurus skripsimu. Misalnya hubungan jumlah guru dengan prestasi belajar nggak bisa begitu tuh, nggak bisa langsung begitu. Ya, jadi kita dalam penelitian tidak menggunakan data nominal untuk penelitian skripsi. Yang kedua data ordinal. Yang pertama tadi nominal, yang kedua ordinal. Apa sih Tina ya? Ordinal Ustaz. Ordinal. Ordinal itu order, berurut. Datanya berurut. Ranking. Jadi ke satu, kedua. Data yang berurut seperti itu, dia datanya tidak mengenal jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Jadi misalnya sederhananya kalau misalnya di kelas ada ranking 1, 2, 3, 4. Nah, ranking itu adalah data-data ordinal. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu jaraknya boleh berbeda itu. Nah, dalam hal ini maka ranking begini tidak juga bisa kita gunakan dalam penelitian, tidak umum yang dalam penelitian kita gitu. Dia bisa digunakan dalam penelitian, tapi nanti teknik statistiknya berbeda. Dan saya tidak mengajarkan untuk mengolah data nominal dan ordinal. Saya ulangi, Heti, saya tidak mengajarkan mengolah data nominal, data ordinal untuk penelitian studi. Oke. Jadi dua itu cukup Anda pahami dan Anda tahu dan tidak boleh diambil jadi satu variabel penelitian. Hubungan jumlah kursi terhadap misalnya prestasi ya boleh gitu. Oke, jadi sudah nominal, ordinal. Yang ketiga interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Kalau tadi menghitung, kalau ini mengukur. Dan jarak antar data sama. Jarak antar data sama. Karena dia mengukur, maka dia butuh alat ukur. Apa Fatur Ramadan? Oh, sudah tidur. Iya, Ustadz. Apaan coba jelasin dari data ordinal. Interval. Yang ini data yang diperoleh dari mengukur. Mengukur, oke. Misalnya kita mau mengetahui suhu badan. Mengetahui suhu badan. Itu kamu dihitung apa diukur kalau suhu badan kotor? Diukur, Ustaz. Pakai apaan? Pakai termometer. Kalau nggak ada? Pakai tangannya diituin. Dibalik. Iya. Ya itu mengukur, cuman tidak ketahuan berapa yang panas gitu. Kamu kan sering pegang waktu ini panas. Ya, sakit. Oke, jadi alat ukurnya adalah termometer. Oke, itu untuk mengukur. Jadi jarak antara suhu 30 ke 31, 31 ke 32 itu jaraknya sama itu. Oke. Zilfa, mana Zilfa Zahra? Ini gambarnya, iya, kamu gambarnya cantik foto apa biar saya tahu kamu namanya. Zilfa, nah, kalau kamu ketika mengukur itu ketemulah suhunya 0 derajat. Itu ada suhunya nggak itu? Kenapa Ustadz bisa diulangi lagi? Kalau kamu lagi ngukur kemudian ketemu suhunya 0 derajat kan es itu ada suhunya nggak itu? 0, angka 0 di situ. Ada. Berapa? Nggak tahu. Ya, 0. Iya 0. Ya, 0, suhu minus juga ada. Jadi data interval ini
Perhatikan, Rasya, Sabrina. Walaupun 0, tapi tidak menunjukkan nihil, bukan berarti tidak ada. Jadi nolnya bukan nol mutlak. Jadi kita mengukur, tapi tidak menunjukkan bahwa ada itu nol mutlak. Nah, dalam hal ini interval ini sering kita gunakan, boleh untuk penelitian ini. Misalnya, saya selalu on cam ketika sesuatu menjelaskan. Dia jawab tidak pernah. Nah, misalnya, nilainya apa itu? Misalnya nilainya. Dia kira-kira punya motivasi belajar nggak? Dia hadir gitu. Ujungnya cuma nggak pernah kelihatan on cam. Kira-kira punya motivasi nggak? Ada, bukan berarti nggak ada. Kalau nggak ada, mau nggak ikut kuliah. Cuma nggak on cam aja gitu. Nah, pertanyaan itu ketika dijawab, misalnya meskipun dia tidak pernah, maka itu bukan menunjukkan ketiadaan motivasi. Gitu. Kalau tidak ada motivasi, nggak ikut kuliah. Gitu. Nah, maka sebenarnya angket-angket yang kamu buat itu menghasilkan data interval. Angket-angket itu menghasilkan data interval. Oke. Tapi misalnya kita mengukur nirida, mengukur berat. Ketemulah angka beratnya berapa? 0 kilogram. Ada nggak beratnya tuh? Tidak, Putri, Faiza. Iya, Ustadz. Apa pertanyaan saya tadi? Kalau ngukur beratnya 0, itu ada beratnya atau enggak? Iya. Jawabannya? Kalau menurut saya enggak ada. Nggak ada, karena 0. Berat, tinggi, panjang gitu. Kalau 0 ya 0. Kalau ada angka 0 yang memang tidak ada, ya misalnya, dan itu nihil gitu, Ji, misalnya berapa penghasilan sebulan? 0 rupiah. Enggak ada penghasilan bulan dia. Nah, itu mutlak itu nolnya. Nah, kalau nolnya mutlak begini disebut dengan data rasio. Kalau nolnya tidak mutlak namanya data apa tadi? Duina? Filzah. Kalau nolnya tidak mutlak, datanya apa tadi namanya? Interval. Interval. Kalau nolnya tidak mulai, interval. Udah dijelasin statistika, begitu dikasih pertanyaan, nggak ada yang bisa dijawab. Kan nol nilainya. Kira-kira dia punya pengetahuan apa enggak, tuh? Karena udah ikut kuliah tuh 1 semester. Iya ada, tapi masalahnya dia nggak bisa jawab aja tuh. Gitu-gitu juga kita biasa memahaminya sebagai data interval. Jadi yang kita bisa pilih penelitian itu biasanya di level data interval, itu yang kita gunakan untuk penelitian seperti itu. Makanya nilai-nilai tadi itu, misalnya di contoh itu, kemudian bisa dibuat dalam histogram, bukan diagram batang, yang saling nempel tadi itu kan namanya histogram. Jadi harus kita bedain tuh Imadul Hamdi antara histogram dengan diagram batang. Kalau diagram batang saling pilah datanya. Tapi kalau histogram nempel tuh. Itu biasanya data-data interval. Nah, itulah yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, statistika berbicara ke 4 data itu, tapi lebih banyak statistika itu bermain di data interval. Apa, Haji Muhammad? Statistika? Bermain di data interval, Ustaz. Dan rasio ya, interval dan gitu kira-kira. Nah, bagaimana praktek untuk data interval dan rasio? Mudah-mudahan bisa dipahami dan nggak ada yang nanya. Saya mau bilang itu bisa dipahami. Oke ya. Tunggu tugas berikutnya melalui Google Classroom. Oke, syukran kasiran ala husni mutaba'atikum. Jangan dilupakan itu 4 data nominal dalam mata bawah sadar, karena kelas banyak lupa, kan lagi lupa aja. Jadi jangan lupa, jangan kayak kelas yang sudah lupa. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke.
Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin